أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lampu tuh kawal ke atas sedikit. Belum ada kawal melihat. Dijungkat anu ke atas. Nggih. Nggih. Ada kelihatan. Satu, dua. Pertama-tama dalam kesempatan yang penuh berkah dan mulia ini, kita memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmat Allah serta taufik dan hidayah kepada kita. Malam ini kita kembali lagi bersama-sama. Ya Pak Ulun ini kada tahan ini. Dua, tiga. Nah dikatok aja kada bukan? Juga selawat dan salam tercurah dan terlimpah karibaan kita yang mulia, junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Speakernya gana-gana aja tapi katanya yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Bapak Wakil Wali Kota Madya Samarinda dan seluruh para ulama. Ya, atas lagi dikit. Bawah, 1, 2, 3, ada yang berdua ini. Barat kemarin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian yang hormati, rahimakumullah. Coba menggarungnya ini coba Bang. Ada labas bacaannya tuh. 1, 2, 2. Tahajud gitu. Nih tenang. Pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak ini saudara. Ini saudara. Wah, ini satu. Kenapa ini? Nah coba lagi. 2, 3, 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hormati, terima kasih ulun sampaikan kepada pengatur acara yang memberikan waktu atas diri pribadi ulun mengisi acara di masjid kita yang megah, termasuk masjid tertua juga di Kalimantan Timur Samarinda, Masjid Fathul Khair ini, yang ulun sudah yang keberapa kali juga bisa hadir ke masjid yang mulia ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang ulun hormati, rahimakumullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian. Dari awal sampai selesai nanti ulun berbicara di depan pian semuanya, terdapat kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini
ulun mohon maaf dengan panitia masjid. Tiap kali ceramah di sini hingga mic aja ulun aturakan ya. Mohon maaf ini. Kenapa sebabnya ini? Karena ini sekali lagi mohon maaf, mikrofon ini jarak dengan mulut ulun ini harus sedini sudah masuk. Tapi kalau begini saudara-saudara masuk nggak? Ada masuk. Ini kata kawan di Karasi, amun panitia mas, itu ditiup. Kalau ditiup berarti ini para lawan bibir ulun. Maaf kalau ini 1 jam panas, karena dalam ini ada magnet, di mesin juga ada api. Itu perlu diketahui saudara-saudara sekalian. Selama kita masih hidup, masih kita sayangi nikmat Allah, jangan terlalu dipanas-panasi tenggorokan kita. Itu sudah ada berapa para penceramah-penceramah di Kalimantan Selatan, kalau jangan salah, kalau 3-4 orang yang mengarasi mikrofon terlalu dekat tenggorokan. Akhirnya aku ada kawan lagi dia. Karena yang diserangnya adalah paru-paru. Ini sama kita merokok itu kan panas sampai ke sini, itu paru-paru. Jadi maka itu Abah Guru Zaini beliau merakit yang di rumah Sidin itu begini sini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Suara Sidin keliling sekumpul. Sekitar sekumpul tuh berapa RT disambung-sambung itu ringan. Lihat aja gambar Abah sekumpul. Sidin baca maulid begini. Kadang-kadang Sidin An-Nabi sallu. Kadang-kadang. Nah itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita bersama-sama. Yang kalau hilang ke rumah ulun, ada kegiatan Maulid Al-Aqsi, ulun merakit di Banjarmasin, murah saja, 1 bijinya Rp1.800.000. Yang Rp1.800.000 itu mikrofonnya bisa dibikin 4, 5 sampai 6, dan corongnya tidak bisa dipakai 1, pecah, spolnya itu hancur, tidak sanggup, karena isi di dalamnya itu besar-besar kekuatannya. Jadi bahaya kalau ada qori ikut membaca maulid di rumah ulun tuh, kalau karena diaturakan, nak jangan terlalu dekat, itu bisa pecah spolan di Abah. Jadi kadang-kadang bahaya. Jadi itu perlu kita, apalagi kalau mau khutbah hari Jumat itu banyak yang ngantuk, jadi harus mesin itu dikuati. Minta saja sama Pak Wakil Wali Kota, insya Allah. Amin. Insya Allah. Jadi biayanya di ulun itu dikit saja, sekitar 5 jutaan aja dengan tua-tuanya, kurang lebih dari rakitan Banjarmasin dekat Masjid Nur. Waduh, luar biasa. Ulun 2 jam baca maulid dengan kasidah-kasidahnya, biar kada dibantu anak-anak membaca rawih, ulun sanggup sendiri. Kenapa? Karena mikrofon menuncul. Nah, itu ibu-ibu. Jadi masjid kita sudah megah, tambah mesinnya rakitan yang megah. Bulan merah gua kesini, kada lagi ngatok 1, 2, 3. Nah, minta lawan Bapak Wali Kota. Apalagi kalau Allah Ta'ala menghendaki dan sana ulun nih kena jadi wali kota ada jadi gubernur, akhirnya pulang hadir. Kalau Allah menghendaki, kenapa ada halnya rudak berputar kadang kali lagi. Nah sekarang hujan jadi balu. Akhirnya balaki begitu. Nah sudah balaki bisa jadi balu kan gitu. Nah senyum sebentar ibu. Alhamdulillah. Banyak ulun tadi. Iya, panas ya. Nah, terima kasih itu panitia Nugoro menggunakan mesin. Dijurungi orang kan, nah jurang 20 juta, tukar alatnya apa-apa. Wah, mikrofonnya nang talarang sedikit, tua. Ini 250.000 harganya. Ulun tahu. Nah, 2,5. Ada lagi yang kita tinggi lagi 3,5, ada
Kalau anak 3,5 kayak ini aja sudah mampu. Kalau anak 2,5 paraki lagi sedikit. Yang lain. Bila anak 7,5 juta udah putih, giginya rapat. Nah, bila anak 2,5 juta berpanau ibang. Bisa kan nih? Lumayan. Ini ada banda, ada rada. Maaf boleh jangan tersinggung, biar jangan tersinggung lah. Bu, jangan tersinggung. Begitu. Nah sekarang belum minum dulu lah. Jadi kalau sudah minum mulai. Nah, malam ini kita bersama-sama. Kalau ibu-ibu ada yang masih lupa, kita baca bersama dulu tasbih. Kalau sudah baca, tidak salah 2 kali. Masuk masjid kaki kanan, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sudah yang tahiyatul masjid? Belum, ada beberapa. Guru sama. Karena apa sebabnya? Tidak mungkin lagi sholat kalau kayak ini. Ada yang di depan, yang di samping, ada yang di belakang, kelilingan. Lain Jumat hadap ke depan semua. Kalau ini ada yang ke sini, ke situ. Usah Allah wali putar. Ada nyaman, jadi ganti saja dengan tasbih baca. Islam bu, Islam rahmatan lil alamin. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau tidak mungkin melaksanakan tahiyatul masjid, ganti dengan tasbih 4 kali. Kalau jangan salah ingat ulun, bilang ada 4, 3 baca 4 kada salah, labihannya bisa ulun kada salah. Ini kalau ulun lupa, ulun bagiakan maklum kita bisa lupa. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ngetakan kina ku ayat bila bayasinan baarisan di masjid bawa mukana kadang kebetulan pian masuk masjid sudah kumpulan banyak baca tasbih 4 kali. Jangan salah paham kina pula. Anu jar Guru Bahran Jamil ceramah di Masjid Fathul Khair. Anu menyamat teh. Kalau menyamat panggil Hasan kedua. Kawaja sembahyang diganti lawan tasbih. Jadi kita kalau kesanjaan menyangai iwak pada alang-alang ganti lawan tasbih. Luput tamtu itu salah handaknya orang nang kawa diganti lawan tasbih sambayang tahiyatul masjid, bukan sambayang subuh. Jadi aku mbak acak adinginan beda tasbih itulah pada kawa. Ini hukum Islam, hukum fikih hanya sembahyang tahiyatul masjid. Mbok nyamannya satu, ilmu dapat nang kada pernah tahu malam ini jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu lagi, kan itu namanya ilmu. Itu untungnya orang berkumpul orang banyak daripada guring di rumah nonton televisi. Baik nang dituntun, nang dilihat televisi, nang dikarang oleh Ustadz Ilham, Ustadz Jifri, Rahasia Ilahi, nang mayat didatangi oleh kalang macam-macam. Jadi deh. Tapi sebenarnya subuh parah. Itu ada baiknya. Amun nanti tuntun, masya Allah, film nang karuan itu nanti lihat maka diri Tuhan duduk sambil menginang kalau makan sirih segala kapur tuh. Nang dilihat diri Tuhan ibak udah uban di kepala film jakat tingkir. Ya Allah,
Umat itu pilih maling derma presiden. Itu tuh apaan apabila lagi sanggup hendak mati. Nah malam ini mendengar pengumuman sudah batas tengah bulan di Masjid Fathul Khair akan diadakan memperingati hari lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita mengenang lahirnya begitu saja dan tanggalnya. Sudah tadi dibacakan oleh Bapak Wakil Wali Kota sambutan. Bukan saja mengenang hari lahirnya, bukan saja mengetahui tanggal berapa Nabi lahir, tapi yang dikaji kembali, diulang-ulang, jangan sampai kelupaan bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kelakuan Nabi, bagaimana akhlak pribadi Nabi. Kita sebagai umat harus mengikuti Nabi, berikutkah dengan Nabi, berimamkah dengan Nabi. Begitu ibu-ibu sekalian, bapak dan saudara. Maka dari itu di mana-mana, kita khusus Kalimantan Timur, juga lihat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, hingga setiap tahun tidak kealpaan peringatan seperti ini. Masjid megah dibanjiri umat seperti ini. Bukan sekedar ramai-ramai, rami-ramian, kok malam kali rami benar di Masjid Fathul Khair. Guru datang lagi ke sini, mau sidin rami benar namanya karimai. Tapi kini setelah guru hilang, duduk lawan kawan sodah ngomele orang lain. Duduk nyebut-nyebut tetangga sebelah, pian dengarlah kabar. Janganlah, itu berpacaran terus sih. Ih, jadi pembedai balu lawas. Nih, sama baru dua menyambati orang lain. Berarti akhlak pribadinya sudah rusak, suka mencaci maki kepada orang lain. Ini buat praktik kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari untuk calon mati semua. Ingat hidup di Samarinda, termasuk Ulun di Bandar Kalimantan Selatan, sama saja kita hanya menunggu-nunggu kapan datang ajal kita. Sebelum datang ajal, persiapan kita untuk sanggup mati. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Negeri akhirat itulah yang paling baik bagi kamu daripada dunia. Kita di dunia bikin rumah seperti ini, megah, mewah, luar biasa. Alat-alat rumah tangga yang tidak disentuh setahun sekali, begitu hari raya dekat baru ambil sapu tangan, digusuk-gusuk, itu hanya pemandangan dalam lemari hias. Ada bisi galas seperti ini, ada seperti ini. Hari raya tinggal 3 hari lagi, gusuk-gusuk. Itu harta benda dunia melulu. Ada lagi karena dia kaya, yang ditukar, yang dibeli hanya patung-patung yang diharamkan dalam Islam. Manukar gajah anak mikung, diandap di para muharawa. Nah, itu orang kaya dunia. Yang tadi sudah disampaikan Bapak, sambutan Bapak Wali Kota, manusia seakan-akan mendewakan harta kebendaan, seakan-akan dia bertuhan kepada dunia ini. Kenapa mereka mengagung-agungkan perhiasan melulu, padahal Quran ditempatkan di atas lemari. Begitu mau tasmiahan, baru Quran disentuh karena qari minta ambilkan Quran. Bu, mana Qurannya? Di mana sama? Asal di atas lemari ini. Nah, selusur-selusur tangan, terjepit ke tikus macam-macam. Karena sebab karena Quran disimpan dalam lemari, di atas lemari. Malam mana lagi terdengar bacaan Quran? Terdengar Quran di mana-mana. Muammar, Nanang Qasim, qari-qari lainnya hanya di masjid dan di mushola. Siapa yang membaca? Kasih. Tukang buka berebah di hijab yang buruk.
la ilaha illallah. Itu saja lagi yang terdengar. Masjid begitu tinggal 15 menit lagi jam 6 dibuka oleh kaum. Maaflah. Nyata untuk membuka masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kaumnya beda-beda. Misalnya kaum di sini ada 40 membaca. Ini contohnya. Datang si kumpulan mendengarkan, yang mengaji siapa? Muammar gitu kok. Anu rokok nyalakan, nah aja. Umam untuk minum juga dong. Oh aja. Si kumpulan membacanya Quran. Nah, di situ ibu-ibu sekalian, kita menteladani dalam peringatan Maulid Rasulullah SAW, lahir Nabi ke dunia, untuk kita jadikan bekal contoh teladan kepada kita di dalam dunia ini. Nabi dalam beribadat sampai bengkak kaki beliau karena sujud rokok sampai ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sampai bengkak kaki sampean sholat seperti ini, apalam tughfar, apakah pian masih belum diampuni Allah? Ujar Nabi, justru aku dengar bahwa aku ini diampuni Allah. Semakin aku cinta dengan Allah, karena Allah pemurah dan pengampun kepada aku. Dengan aku diampuni Allah, makin bertambah kuat dan rajinku ibadah kepadanya. Ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita dengar terus setiap peringatan Maulid Rasul sesuai dengan anjuran di dalam kitab-kitab. Para ulama-ulama kita menyusunkan tata tertib dalam peringatan Maulid Rasul, tidak pernah dilepas daripada acara satu penting, pembacaan Al-Quranul Karim. Apabila acara Isra Mi'raj, qari membukakan surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayat. Apabila bulan Maulid, sehingga si qari membaca ayat Quran, kadang-kadang membaca wa ma Muhammadun illa rasul, dan kadang-kadang dia membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan terbanyak lagi karena penting isi dalam peringatan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dinyaringi oleh qari supaya perhatian makin dalam. لقد كان لكم في رسول الله lalu penterjemah di samping yang artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul Allah, pada diri Rasul Allah, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah baik kawin liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sin tompol kita baca kurang nyaman sin tompol guru bahari wa dzakarallaha katsiran. Itu banyak orang musuh makanan dicuri
Ridwan Hakim qari membaca wa dzakarallaha katsira. Sin biasa tuh ta sama khat berasalah berataan wa dzakarallaha katsira wa dzakarallaha katsira. Rahnya tuh kada begantar wa dzakarallaha katsira. Nyuruh biar belajar ngaji tahulah. Kami behare di berada itu bila belajar ngaji. Presiden jangan nih mau guru beradaan. Jadi maiti mau guru. Jadi maiti presiden. Nang pinana biar beradaan. Amun kata kada tahu orang mama membunyikan makhraj gimana? Wa dzakarallaha katsira. Ulun banyak di Kalimantan Selatan tuh membetulkan, bukan pemintarnya kada malah jari kurang baca mulut hafsi. Kenapa mantang-mantang mulut hafsi dianggapnya remeh? Tajalal haqqu fi anqudi suwasa tajalal qadar wasa. Nah, apa? Udah diulu-ulu. Malah apa? Mahbuab. Kayak orang menguap nak itu. Wah, orang bujur-bujur bila baca mahbub. Ini muntung ini bulat kayak ayam perintah lo. Macam itu, jangan diubah. Mahbub. Tajallal haqqu bi 'alamil qudusil wasi'. Tajall yang qada bi intishari fadlihi bil ghamdi wasyasi'. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. Ya tardad diubah jadi asal baik-baik. Begini. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap akan Allah, maksudnya mengharapkan ridha Allah. Bila Allah ridha, pasti Allah sayang. Bila sayang Allah, kita tenang. Orang disayangi Allah tenang, tidak ada gangguan, tidak ada huru-hara, bahkan hidup bahagia. Ini liman kana yarjullah, orang yang mengharap ridha Allah. Bila mengharap ridha Allah, mencontoh teladannya Rasulullah. Bila mencontoh teladannya Rasulullah, Allah berakhir redha. Bila Allah redha, pasti tenang. Tidak ada sakit hati, tidak ada pikiran yang menambah-nambah darah, semakin tekanan. Kenapa? Sebab kadang-kadang gara-gara pemikiran bisa jadi stroke. Kenapa? Sebab karena dibuat terus ke sini. Tapi kalau orang diberikan oleh Allah ketenangan, dia jadi ma'rifat kepada Allah, dia jadi kenal kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira, dia banyak zikir kepada Allah. Orang banyak zikir kepada Allah, tentu berhati-hati dalam hidup di dunia. Insyaallah selamat. Contoh kita sudah, ibu-ibu sekalian, ulun berulang kali nyampaikan, kehidupan kita berbeda-beda usaha. Ada jadi pedagang, ada jadi petani. Petani tenang hidupnya karena halal tanah, bahasa di ulu sungai halal balukar, halal perumahan. Di sini perumahan banyak adul, di sini perumahan banyak Hasan. Andi banyak Hasan 10 dapat, banyak adul 12 dapat. Tapi tahun Dudi, Andi banyak Hasan 12 dapat menjadi 14 di kakak kotak banyak Hasan. Jadi kemana galang di sini? Karena galangan kawan ditunjul Bu Ai di sini tunggal di kita. Tunggalnya mengangkat tanah hura.
Begitu kita bertetangga menanam pohon jambu ke sebelah rumah orang, ini sebelah rumah orang sampahnya berhamburan. Tanya dulu ampun tetangga kita, umanya si Rahim, ini jambu ini nyebelah pagar pian, anak ulun buangi, jangan dibuangi. Nyaman aku minta-minta kena jual, kadang minta lagi itu gue halal, karena jambu yang menyebelah sebelah sini sudah nyebelah pagar, itu hak umanya si Rahim. Pian yang sebelah sini jangan mengalasi lagi mengambil di situ. Itu orang tahu syariat agama. Tenang dalam kehidupan karena tahu perbatasan. Karena batas tanah dari bumi sampai ke langit, ini batas sampai ke sana. Oleh itu orang di Samarinda banyak membuat gedung tingkat berapa? Karena semua tanah tuh sampai ke atas. Kalau tawa 100 tingkat boleh karena sampai ke langit batasnya. Nah begitu. Maka dari itu peraturan angkatan udara, apabila pesawat Amerika ke Samarinda bisa dijuruk lawan kurta guguran. Kenapa sebab ini andi kami Amerika Air. Nah ini makanya ada angkatan laut, ada angkatan udara. Nah angkatan darat itu karena ada batas-batas yang diberikan hak oleh Allah kepada kita manusia. Bila hak kita hendak diambil oleh orang Malaysia, pasti orang Kalimantan Timur ma'amuk diterapkan situ. Misalnya begitu batas kehidupan kita. Tenang, mau kada bahwa kada mau, karena tahu bahwa ini hak orang lain. Ini kalau jadi petani, kalau jadi peternak, mengingus sapi anam, di mana bisi tanah, di situ, di sini, di sini. Jangan mandap di kebun pisang menyedalan. Sapi siapa? Mas Sabrik sidin bu air, sapi siapa? Kok tatak talinya? Ini pisangku pemulai, sarik menyedalan. Karena banyak ambil melalakan sapi menyedalan, mengambil hak tanah orang. Aku kadang-kadang juga tahinya berhambur, bojong tahinya. Ika menjual sejempal pada membeli sarik sidin. Kenapa? Sebab karena hidup mengganggu ketentraman orang lain. Coba baginda Rasulullah memelihara kambing dipeliharanya supaya jangan menyebelah ke tetangga. Ada salah dalam kehidupan dengan tetangga, siapa yang merasa salah lebih dulu, itu yang datang ke tetangga sebelah untuk mendamaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak Udin duduk setengah. Orang Banjar. Napa? Ulun banyak-banyak minta rila lah. Laki pian semalam membayarkan makan ulun di pasar. Nah, mbak pulang memberi duit pulang 6.000. Ayo jangan langsung jujur kepada itu. Oh bangsa ini bang mau cari lagi kok. Iya. Daur mengalah ini tinggal kemana hakam. Jujur. Jadi yang salah harus minta maaf. Ulun banyak-banyak minta rila lah. Laki pian juga. Ulun tak intai makan membayari akan. Ulun kada mengerti. Sakanya mandiri ulun. Anak poligami. Misalnya, kalau yang merasa anak ambil lagi orang, bujur minta rela. Mungkin ada disumpahi menyaudin. Selesai. Kan gitu hidup kita tenang, Bu Ai, tenang bertetangga sebelum tenang. Itu kalau hidup bertetangga, yang satu salah, yang satu benar. Yang salah minta maaf kepada yang benar. Yang benar memaafi. Jangan muhak orang datang minta maaf. Padahal aku. Pantas saja kada kaduitan abahnya Udin. Bangsa ini bangsa kalinya. Nah, ini kada selesai-selesainya nih. Jadi moyak aku sih ambil lagi lah enak kali. Nah, ini kalau hidup bertetangga. Kalau biar jadi pedagang yang jujur. Padahal kan kalau pedagang baras, ini barasnya dahan tutung kalau napangan kita. Ini babobok cilai, kalawasan, tapi 2.500 saja sekilonya. Ditampi dulu. Ada ini baras buyung, buyung. Nah orang menugari kita talarang sedikit, padahal kan bujur-bujur baberkat hidup kada lawas 16 tahun membalas naik haji.
Pada lawas cuma 16 tahun. Maka katanya mau bang bu ayah kalajuran. Macam itu orang jujur dirahmati Allah. Datangan pelangganan sidin. Umak maji ikam lahai. Dulu sin kada babulang, mau apa naik haji? Nang manukari pulang orang berakhlak Nabi jua. Kada timbul dan ke nenek. Aku juga kada menukar baris lagi. Orang naik haji mana-mana ulang. Aku baik mencari kada haji. Nah, tuh kada baik pulang itu tuh mandang kiki hidup kurangnya nyaman. Itu tidak bakalan selamat mati yaumul akhir kada diganang karena berkah asa hidup selamanya di dunia. Itu jadi pedagang kain, bujur-bujur padai. Pian itu anu bu kalau ditapas, insya Allah kalau di Batang Banyu puyau bukahan. Kenapa? Sebab ini bisa luntur ini. Nah ini tak murah harganya 12.000. Kalau ini kada luntur yang hijau ini, tapi harganya 30. Pilih dia. Bujur-bujur padahal kan kayak itu bu pedagang, insya Allah berkat. Pedagang emas di jua menimbang pas-pas. Jangan bila orang kampung ada bubungulan sedikit, ndak laju angkat. Hanya aku je menukar no ikam 5 miliar sudah hilang. Bu, ini galang di mana menukar no ikan je. Lain ini di lain maji kue tangsinya jenis kue tangsinya taburirik dia di Sungai Pinang. Jadi di Karase, nah kurang napian malit nah. Tahu kan dan nambungol ini aku bertimbangan di ikarinya, misalnya kada ada pangkung amas nama ikari diurang, atau kena waktu membakar dicampuri tembaga 5 garam, misalnya awas berjual bensin min tujuan dicampuri minyak gas 2 teng, sekali disalingar Pak Haji Ahmad. Nah, ini bisin abang kanakan pariksakan gusinya lah, tuh benar menyalingan tadi hidup. Dibukanya oleh kanakan kabelaturnya Pak Haji minyak gas banyak benar binatang itu sekalinya. Disumpahi orang karena penjual minyak di pinggir jalanan untuk banyak ujungan, nang menukar sating minyak gas bensin asli dicampuri 12 liter lawan minyak gas. La ilaha illallah, mati kita disibur minyak gas mau. Ini kan kada jujur, hendak direncanakan hidup mewah, nyaman supaya lekas. Alasan amun kada bahalang babujur hidup ni jah kada mau lekas barau, ibaratnya hidupi api. Wujah kamu aran anak bahalang babujur kayak itulah. Nih ada terjadi bu di situ jauh di situ. Sidin tuh baca gang minyak gas pakai tank, jadi pian pakai jual bensin gitu. Jadi supirnya ini yang melihat dan malah kadang karena Allah membagi buati sular dulu 2 tank. Jadi dalam 1000 liter itu dikurangi dulu dibuati 2 tank sular. Jadi berapa ujungannya ini setiap kali? Akhirnya wah ini kursi roda setoro. Nah ada ulangnya, nah udah berjalan. Nah, ada ulangnya. Guru barang kada boleh menguya orang berdosa, tapi anak mencari-cari sekali Kalimantan Selatan. Tuh jaraba guru secara majazi. Sudah dapat dicontoh orang-orang mengikari, orang menipu di orang. Sudah فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa sudah berpaling daripada peringatanku, lihat hidupnya penuh dengan kesempitan. Kadang-kadang dibalai Allah pada dirinya, dibalai Allah dengan otak pemikiran, tidak ada ketenangan karena jauh berpaling daripada agama Allah. Kalau jadi pedagang minyak, hati-hati semuanya itu. Kalau hendak selamat mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman tadi malam meninggal dunia
Bapak Haji Barang jam 3. Nah, mati. Selesai. Nah, kalau jadi pegawai, pejabat, wali kota, wakil, camat, lurah, jujur sidin, disayangi rakyat. Kenapa? Sebab karena mengemban amanat rakyat, betul-betul menjalankan sebagai amanat, sebagai camat, sebagai wali kota dan wakil. Sampai ini berjalan sudah 1 tahun. Dan sanak ulun Pak Haji Jam, tidak apa-apa dia. Awak lama, sehat, bini sidin bulas. Apa sih pikiran? Kenapa? Karena muda tidak tadi ketika presiden di awal. Kejujuran kunci keberhasilan. Coba kalau begitu, calon jak nantinya wali kota, jadi wali kota, jadi gubernur ginapian, ujur halus ini awak, mungkin cucu keberatan pasti bagaimana. Nah, coba akan aja. Ini nambil di masjid nih berataan, percaya lawan dasana ulun pajahal ini dicalonkan sini jadi gubernur akan datang. Nah, gambar congkong. Gua barang jamin merawani berjanji tapi jadi ulun hati-hati, jangan kelumpan nama cucuk. Nah, bila kena dibangunakan tutung nih nak sama sekitar hendak menguntika diganti. Tapi kalau khianat dengan rakyat kada sawat setahun datang polisi. Kenapa? Sebab jadi polisi datang karena mau tahu rakyat. Nah, mau tidak mau, bahaya. Siapa saja tidak pandang bulu sekarang, apalagi nak ada berbulu. Undang-undang negara, undang-undang agama tanpa bisa dirubah. Bila begini salah, tidak tahu bintang 7, tetap ada yang nangkap. Kalau ABRI salah, ada pomnya polisi militer. Kalau ini salah, bubaran nangkapnya. Ada tingkatan jenjang. Kalau singkutnya tabel, cari tabel lagi singkutnya. Kalau kamu takutan menangkap jahat, apa? Ini selesai. Tenang hidup. Rezeki apa adanya sudah alhamdulillah. Gaji sekian sudah syukur. Kena ada orang perbaikan jembatan diberi CV berapa halal. Kada seorang memaksa-maksa, selesai. Tapi kalau menyelewengkan uang negara akan bertentangan undang-undang negara Republik Indonesia. Dasar hukum ada ketetapan, KUHP ada jaksanya, ada pengadilannya. Mau tidak mau pejahan duduk di kursi. Saudara jamaah, kamu membuat jembatan makam itu biayanya berapa sih? Misalnya, ulungin di sananya, apalagi hakim. Orang ishak ujungnya sarjana hukum, dalam otak orang hukum dikaji. Kayak apa aja pembela, tak giluk bikin palir pembela berdua. Begitu hidup kita. Makanya sudah diumumkan setiap saat dari dulu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Yang menggandingi Gubernur Kalimantan Selatan adalah Kiai Haji Bahran Jamil. Mulai sejak pilkada sampai sekarang kami tidak pernah pisah dengan Budi Arifin MM. Kenapa? Sebab karena beliau minta doa dan minta tolongi segalanya, dan kita dulu menjalankan amanat Allah, hati-hati ke air. Ingin selamat, bagaimana kita jadinya? Bila sidin melanggar hukum, kada tahu lagi dasar perubahan Jamil, tetap Budi Arifin ditangkap. Sarah sidin aja lagi, tapi alhamdulillah setahun jalan bagus saja. Awak urus guru aja pada nama sih. Nah, begitu kita di mana saja insya Allah selamat. Timbul bini ibu mana? Kenapa lakiku dibawakan hanya polisi?
misalnya hati-hati dah sama ulun lah. Ulun berdua kata terus, ulun pendukung dua. Waktu ke dalam situ semalam berdua berganding. Alhamdulillah ingat tarusin ulun. Kan bu, ulun sebutin aja Jon, jangan dipinyakan sama Rinda. Siang jangan. Amok bini ulun datang coba. Bini tuan mungkin gue bisa sehari 2 kalinya. Ulun coba kan menggayai. Pada napa bini Jo kayak apa? Aku lari. Dulu kada katuju sekalinya. Aku balaki jua ayeuna. Dulu kawan balaki emang kada berpisah. Kada pokok aku mengadu tukang dua. Begadang nanti ya pemalawan sudah. Jo kada kau dia habue nenek. Kan Bu. Kalinya kan nyaman bermadu sekalinya deh. Jadi sakit. Takutnya bisa tuan guru tuh pian. Kada nyaman dia. Nyaman kada tenang sabenahan. Anak kokoriak juga pak ngaran bini guru. Sakit dia ikam sampai ke pusat-pusat asap hading. Dodo udah itu gue. Ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yuk disyairkan orang sudah. Ya Imam Muslim Asadi Anta ba'dallahi mu'tamadi mu'tamadi ya habibi. Sering kalau dibaca aja macam-macam lagu toh syair bahasa kitanya apa itu? Ya Imam Muslim As-Sanadi, hai Imam Rasul, ya Imam Rasul, anta sanadi, pia adalah pesan dari ulun, anta ba'dallahi mu'tamadi ya habibi anta ba'dallah pian sesudah Allah pian sesudah Allah mu'tamadi bagangan ulun. Ujar Nabi dalam Quran Allah suruh begini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Amin kamu bujuran cinta akan Allah yang mencipta alam, yang menghidupkan dan mematikan. Fattabi'uni, maka ini akan datang ya Muhammad. Ini Nabi kan isyaratnya. Fattabi'uni, ikuti akan datang. Bila engkau mau mengikut aku, engkau mau ikut aku, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta dengan kamu. Apabila Allah cinta, selanjutnya Allah baguskan kehidupan kamu. Dan ujung ayat lagi, Allah ampuni segala dosamu. Itu peringatan Allah sudah dikemandangkan para ustaz, para ulama, para guru, para ustazah menyiram rohani kita semuanya untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita agar dicinta Allah, agar selamat dari bahaya dunia sampai akhirat. Akhirat neraka jahanam, dunia penjara, kita akan ditangkap dan dihukum sesuai kesalahan kita masing-masing. Jadi maling, jadi pencuri, mana bini orang. Pokoknya macam-macam kesalahan kita. Kalau mau kita sengsara hidup